Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah dalam pelayanan kebidanan. Oke, saya perbesar dulu slide-nya. Oke, sebelumnya mungkin pernah mendengar tentang kebijakan pemerintah dalam pelayanan kebidanan. Karena kebijakan pemerintah ini berkaitan langsung terutama untuk ibu-ibu atau bunda-bunda yang saat ini sedang menjalankan pelayanan secara langsung untuk masyarakat, seperti itu. Terdiri dari subpokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian bidan, kemudian kebijakan pelayanan kebidanan, kemudian standar asuhan kebidanan. Yang pertama, definisi bidan. Kita tahu bahwa bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah terregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian praktek mandiri bidan merupakan tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh bidan secara perorangan. Mungkin di sini semua juga ada yang sudah memiliki praktek bidan mandiri seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Di sini merupakan suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan atau masyarakat itu sendiri. Jadi di sini fasilitas pelayanan kesehatan kalau khususnya untuk bidan di sini fokus adalah pemeriksaan kehamilan, tidak hanya kehamilan ya, tapi juga sepanjang siklus daur kehidupan wanita seperti itu. Sebagai salah satu contohnya pemeriksaan kehamilan di sini ada timbang berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran lingkar lengan atas atau disebut lila, kemudian pengukuran tinggi rahim atau TFU, kemudian menentukan letak janin dan menghitung denyut jantung janin atau DJJ, kemudian penentuan status imunisasi TT, kemudian pemberian tablet tambah darah dan tes laboratorium. Untuk masa pandemi ini ada salah satu tambahan ya, yaitu tes rapid atau mungkin juga tes antigen seperti itu. Kemudian masalah pelayanan kebidanan yang pertama di sini adalah AKI dan AKB yang masih tinggi. Itu sejak dahulu ya sampai sekarang bahwa yang menjadi indikator permasalahan utama itu adalah masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang pemerintah sudah mengupayakan bagaimana cara menurunkan, tapi kenyataannya masih sulit sekali dan Indonesia juga masih menempati urutan tertinggi dalam AKI dan AKB. Kemudian kualitas pendidikan dan pelayanan kebidanan yang belum optimal, di sini dimaksudkan belum optimal karena dari berbagai faktor ya, khususnya juga letak geografis seperti itu, kemudian budaya, adat istiadat, mitos dan kepercayaan seperti itu. Kemudian selanjutnya juga kualitas dan kualifikasi sumber daya bidan masih perlu ditingkatkan. Salah satunya yaitu perkembangan bidan sesuai dengan subpokok bahasan yang sebelumnya, bahwa profesi bidan itu dalam perkembangannya itu masih sulit ya untuk dari D3, kemudian D4, kemudian S1, apalagi ke S2, apalagi ke S3, kemudian bidan yang bergelar sebagai guru besar atau profesor masih susah seperti itu. Kemudian sarana prasarana belum memadai, kemudian ini juga tidak semuanya ya, mungkin di daerah-daerah tertentu juga. Kemudian distribusi bidan belum merata ya, meskipun setiap tahun kita sudah mencetak tenaga bidan, tapi pada prinsipnya pendistribusian belum merata. Nah, hal itu dikarenakan juga satu letak geografis, yang kedua juga masyarakat masih percaya tentang budaya, kemudian ketidakpercayaan masyarakat itu sendiri kepada pelayanan kesehatan, selain itu juga banyak faktor yang mempengaruhi seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu
pasal-pasal yang terkait dengan pelayanan kebidanan. Untuk di sini yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan itu sendiri, bahwa pasal 5 yaitu setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Kemudian yang kedua, setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, kemudian juga terjangkau. Kemudian pasal 32 dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Kemudian dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka. Ini adalah pasal-pasal yang mengatur tentang kesehatan, tapi kita tahu dalam keadaan yang seperti ini, apalagi masa pandemi, bahwa kadang apa yang tertuang dalam pasal itu pun juga banyak melalui pelanggaran. Tapi pelanggaran di sini yang dimaksudkan bukan tidak disengaja, tapi karena suatu keadaan seperti itu. Nah, kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan. Ini pasal 1 bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di dalam bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Jadi di sini selain pengetahuan atau keterampilan yang didapatkan melalui pendidikan, juga dia memiliki kewenangan. Tentunya kewenangan itu diatur dalam undang-undang dan juga diatur dalam standar profesi bidan seperti itu. Kemudian selain tenaga kesehatan juga ada asisten tenaga kesehatan, yaitu setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang diploma 3. Jadi kalau di sini kita lihat ya, yang menjadi standar masih D3 meskipun saat ini sudah wajib untuk kuliah lagi atau sekolah lagi ya minimal D4 yang dinyatakan setara S1. Tapi di sini masih fleksibel, yang menjadi patokan masih diploma 3. Jadi kalau saat ini saya rasa semuanya sudah D3 ya. Jika ada yang belum D3 berarti bisa dikatakan sesuai Undang-Undang Nomor 36 ini pasal 1 bahwa selain memiliki tenaga jenjang D3 dikatakan sebagai asisten tenaga kesehatan seperti itu. Kemudian selanjutnya, setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktek wajib memiliki STR yang mengatur yaitu pasal 44 yang berlaku selama 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan. Nah, persyaratan-persyaratan itu tentunya kita semua tergabung dalam organisasi IBI ya, harus memenuhi persyaratan, salah satunya SKP seperti itu. Kemudian persyaratan untuk registrasi ulang sebagaimana dimaksud yaitu pada ayat 4, yaitu meliputi memiliki STR lama, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi ya, untuk bunda-bunda nanti yang lanjut untuk mengambil profesi, salah satunya itu tadi ada sertifikat profesi, dan nanti saat mengambil profesi juga ada uji kompetensi seperti itu. Kemudian saja juga memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental secara psikologis, kemudian membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi, telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidangnya, dan memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan atau kegiatan ilmiah lainnya. Nah, semua ini sudah tercantum dalam persyaratan sebelum kita mengajukan STR seperti itu. Nah, kemudian untuk pasal 46 yaitu setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktek di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk SIP, surat izin praktek ya. Kemudian SIP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten atau kota tempat tenaga kesehatan yang menjalankan prakteknya.
Untuk mendapatkan SIP, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tenaga kesehatan harus memiliki STR yang masih berlaku, rekomendasi dari organisasi profesi, dan tempat praktek seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu pasal 47 bahwa tenaga kesehatan yang menjalankan praktek mandiri harus memasang papan nama praktek. Kemudian didukung Permenkes nomor 28 tahun 2017, di mana praktek mandiri bidan harus memasang papan nama pada bagian atau ruang yang mudah terbaca dengan jelas oleh masyarakat umum dengan ukuran 60 kali 90 cm, dasar papan nama berwarna putih dan tulisan berwarna hitam. Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, paling sedikit memuat nama bidan, nomor STRB, nomor SIPB, dan waktu pelayanan. Kemudian selanjutnya pasal 59, tenaga kesehatan menjalankan praktek pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada penerima pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan, yang didukung oleh Permenkes nomor 28 tahun 2017 bahwa kewenangan bidan dalam penanganan kedaruratan dilanjutkan dengan rujukan ya. Jadi harus dilakukan rujukan seperti itu. Dan itu sudah kewenangan bidan seperti itu. Kemudian selanjutnya pasal 62, tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya. Jadi harus sesuai dengan kompetensinya. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan. Pasal 2, dalam menjalankan praktek kebidanan, bidan paling rendah memiliki kualifikasi jenjang pendidikan diploma 3 kebidanan. Pasal 3, setiap bidan harus memiliki STRB untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya, diperoleh setelah bidan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlaku selama 5 tahun. Untuk selanjutnya yaitu pasal 5, yang pertama, bidan yang menjalankan praktek keprofesiannya wajib memiliki SIPB. SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada bidan yang telah memiliki STRB. SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk satu fasilitas pelayanan kesehatan. SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku selama STR bidan masih berlaku dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Dari pasal 5 di sini ada pasal 6 bahwa bidan hanya dapat memiliki paling banyak 2 SIPB. Kemudian permohonan SIPB ini yang kedua harus dilakukan dengan menunjukkan SIPB pertama, seperti itu. Kemudian untuk melanjutkan SIPB harus mengajukan permohonan kepada instansi pemberi izin dengan melampirkan yang pertama fotokopi STRB yang masih berlaku dan dilegalisasi asli. Kemudian surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik, surat pernyataan memiliki tempat praktek, surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat bidan akan berpraktik, pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar, rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat, kemudian rekomendasi dari organisasi profesi. Kemudian untuk pasal 15, bidan dapat menjalankan praktek kebidanan secara mandiri dan atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Praktek kebidanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa praktek bidan mandiri. Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa klinik, puskesmas, rumah sakit, dan atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Kemudian untuk pasal 16, bidan yang berpraktik di fasilitas pelayanan kesehatan berupa puskesmas meliputi bidan yang melakukan praktek kebidanannya di puskesmas, bidan desa merupakan bidan yang memiliki SIPB di puskesmas dan bertempat tinggal serta mendapatkan penugasan untuk melaksanakan praktek kebidanan dari pemerintah daerah pada satu desa atau kelurahan dalam wilayah kerja puskesmas yang bersangkutan. Nah, kemudian untuk pasal 17, bidan desa dapat mengajukan permohonan SIPB kedua berupa praktek mandiri bidan selama memenuhi persyaratan ketentuan. Yang pertama itu tentang lokasi praktek mandiri bidan yang diajukan, harus berada pada satu desa atau kelurahan sesuai dengan tempat tinggal dan penugasan dari pemerintah daerah. Memiliki tempat praktek mandiri bidan tersendiri yang tidak bergabung dengan
tempat praktek bidan desa, dan waktu praktek mandiri bidan yang diajukan tidak bersamaan dengan waktu pelayanan praktek bidan desa. Kemudian pasal 18 yaitu tentang kewenangan bidan dalam Permenkes nomor 28 tahun 2017 adalah yaitu pelayan kesehatan ibu, pelayan kesehatan anak, dan pelayan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Kemudian untuk pasal 19 yaitu pelayan kesehatan ibu diberikan pada masa sebelum hamil, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui, dan masa antara dua kehamilan. Pelayanan kesehatan ibu meliputi pelayanan konseling pada masa sebelum hamil, antenatal pada kehamilan normal, persalinan normal, ibu nifas normal, ibu menyusui, dan konseling masa antara dua kehamilan. Kemudian wewenang bidan yaitu melakukan episiotomi, pertolongan persalinan normal, penjahitan luka lahir tingkat 1 dan 2, penanganan kegawat daruratan dilanjutkan dengan rujukan, pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil, pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas, fasilitas atau bimbingan inisiasi menyusui dini dan promosi ASI eksklusif. Kemudian pemberian uterotenika pada manajemen aktif kala 3 dan postpartum. Kemudian penyuluhan dan konseling, bimbingan pada kelompok ibu hamil, dan pemberian surat keterangan kehamilan dan kelahiran. Kemudian selanjutnya pasal 20 yaitu pelayanan kesehatan anak. Yang pertama adalah pelayanan neonatal esensial, penanganan kegawat daruratan dilanjutkan dengan rujukan, pemantauan tumbuh kembang bayi, anak, balita, dan anak prasekolah atau biasa disebut APRAS, kemudian konseling dan penyuluhan tentang promosi kesehatan. Kemudian pelayanan neonatal esensial itu meliputi IMD, pemotongan dan perawatan tali pusat, pemberian suntikan vitamin K1, pemberian imunisasi HB0, pemeriksaan fisik bayi baru lahir, pemantauan tanda bahaya, pemberian tanda identitas diri, dan merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil dan tepat waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu atau di tingkat lebih atas. Nah, kemudian kewenangan bidan dalam penanganan kegawat daruratan dilanjutkan dengan rujukan meliputi penanganan awal asfiksi bayi baru lahir melalui pembersihan jalan nafas, ventilasi tekanan positif, dan atau kompresi jantung. Penanganan awal hipotermi pada bayi baru lahir dengan BBLR melalui penggunaan selimut dan fasilitas dengan cara menghangatkan tubuh bayi dengan metode kanguru. Penanganan awal infeksi tali pusat dengan mengoleskan alkohol atau piviodon iodin serta menjaga luka tali pusat tetap bersih dan kering. Tapi untuk perkembangan lebih lanjut ini banyak sekali ya metode-metode perawatan tali pusat ya, tidak alkohol tapi juga banyak metode, bahkan juga melalui semacam herbal seperti itu. Kemudian membersihkan dan pemberian salep mata pada bayi baru lahir dengan infeksi GO ya, khusus ibu yang dengan infeksi GO, tapi meskipun tidak dengan infeksi GO, saya rasa setiap pelayanan atau tempat memiliki kebijakan masing-masing. Kemudian selanjutnya kewenangan bidan dalam pemantauan tumbuh kembang bayi, anak, balita, dan prasekolah, yaitu meliputi penimbangan berat badan, pengukuran lingkar kepala, pengukuran tinggi badan, stimulasi deteksi dini, dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang balita dengan menggunakan KPSP. Yang biasanya itu kita lakukan pada waktu di posyandu ya, tapi juga kadang jika ditemukan penyimpangan yang tidak sesuai, biasanya dilakukan screening khusus seperti itu. Kemudian konseling dan penyuluhan meliputi pemberian komunikasi, informasi, edukasi atau KIE kepada ibu dan keluarga tentang terutama perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, tanda bahaya pada bayi baru lahir, pelayanan kesehatan, imunisasi, gizi seimbang, PHBS, dan tumbuh kembang. Kemudian selanjutnya kita kembali ke pasal ya 21 tentunya, yaitu pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Bidan berwenang memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, dan pelayanan kontrasepsi oral, kondom, dan suntikan.
Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidan, yaitu pasal 2 ya, yaitu standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagaimana dimaksud meliputi setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar, setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar, kemudian setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Kemudian selanjutnya yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil. Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten atau kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil kepada semua ibu hamil di wilayah kabupaten atau kota tersebut dalam kurun waktu kehamilan. Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh bidan dan atau dokter spesialis kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki surat tanda registrasi atau STR. Tapi pada perkembangannya beberapa saya kemarin mendapatkan bahwa sekarang wajib ya untuk dilakukan 1 kali USG seperti itu. Kemudian yang disebut dengan standar pelayanan antenatal adalah pelayanan dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10T. Yang pertama yaitu timbang berat badan dan ukur tinggi badan, ukur tekanan darah, nilai status gizi atau ukur lingkar lengan atas atau lila, kemudian ukur tinggi fundus rahim, kemudian presentasi janin dan DJJ, status imunisasi TT, kemudian imunisasi tetanus itu dan juga tetanus toksoid bila diperlukan. Kemudian ini bila diperlukan itu berdasarkan biasanya screening di awal dan anamnesa tentang imunisasi ya, sejak dia dinyatakan sejak dia mendapatkan imunisasi pertama, jadi sejak bayi seperti itu sampai saat dia hamil ini. Kemudian pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan, tes lab yaitu tes kehamilan, HB, golongan darah bila belum pernah dilakukan sebelumnya, pemeriksaan protein urin bila ada indikasi, yang pemberian pelayanan disesuaikan dengan trimester kehamilan. Jika pada masa pandemi saat ini ada tambahan yaitu tes rapid atau mungkin tes antigen, yaitu sesuai dengan kebijakan masing-masing tempat pelayanan ya, ataukah setiap pasien diwajibkan atau jika ada tanda dan gejala saja baru diwajibkan seperti itu. Kemudian tata laksana atau penanganan kasus sesuai kewenangan, kemudian temu wicara atau konseling, yaitu kita tahu sendiri konseling tentang kehamilan itu sendiri, persiapan dan bagaimana proses kehamilan itu, dan juga tentunya juga secara psikologis seperti itu. Kemudian sekarang masuk standar profesi bidan ya, yaitu Permenkes nomor 3069 ya, yang bertujuan menjamin pelayanan yang aman dan berkualitas dan sebagai landasan untuk standarisasi dan perkembangan profesi. Makanya kenapa profesi itu sekarang sangat penting ya dan juga diwajibkan karena merupakan landasan untuk standarisasi. Kemudian sebagai acuan untuk melakukan segala tindakan dan asuhan yang diberikan bidan dalam seluruh aspek pengabdian profesinya kepada individu, keluarga, dan masyarakat, baik dari aspek input, proses, dan output dalam menjalankan praktik atau pekerjaannya. Kemudian berisikan antara lain tentang standar kompetensi, standar pendidikan bidan, standar pendidikan berkelanjutan bidan, kode etik bidan di Indonesia, standar praktik, dan standar pelayanan kebidanan. Kemudian selanjutnya yaitu standar asuhan kebidanan Permenkes nomor 938 atau Peraturan Menteri Kesehatan yang bernomorkan SK/8/2007, yaitu berisikan tentang standar pengkajian kebidanan, perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pencatatan asuhan kebidanan. Bertujuan sebagai acuan dan landasan dalam melaksanakan tindakan atau kegiatan dalam lingkup tanggung jawab bidan, mendukung terlaksananya asuhan kebidanan berkualitas, parameter tingkat kualitas dan keberhasilan asuhan yang diberikan bidan, perlindungan hukum bagi bidan atau pasien.
Kemudian selanjutnya pedoman asuhan kebidanan pada masa perimenopause berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 229, yaitu berisikan tentang tinjauan teori kebutuhan pada masa perimenopause dan asuhan kebidanan pada masa perimenopause. Bertujuan sebagai acuan dan pedoman bagi bidan dalam melaksanakan asuhan kesehatan reproduksi pada masa perimenopause, mendukung terlaksananya asuhan kebidanan berkualitas pada masa perimenopause, parameter tingkat kualitas dan keberhasilan asuhan yang diberikan bidan pada asuhan perimenopause, perlindungan hukum bagi bidan dan pasien. Kemudian selanjutnya apa yang harus dilakukan, yaitu kita harus mengenali, mencintai, peduli, dan berkontribusi untuk peningkatan kualitas pelayanan kebidanan di Indonesia. Jadi itu adalah semangat bagaimana mewujudkan semua itu tadi. Jadi kita harus menjadi pembawa perubahan seperti itu. Nah, seperti gambar di sini ya, ini adalah kebersamaan, kekompakan seperti itu yang berisi berbagai hal. Ada kepedulian, kemudian banyak hal ya. Di sini yang intinya bekerja sama satu kesatuan yang utuh seperti itu. Jadi saling terikat seperti itu, saling berkontribusi dalam mewujudkan atau menurunkan AKI dan AKB. Kemudian menurut John F. Kennedy pada tahun 1961, bahwa semua ini tidak akan selesai dalam 100 hari pertama. Semua yang kita lakukan tuh, semua pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan tidak akan selesai dalam 100 hari pertama. Karena merupakan suatu proses perubahan yang akan terus berkontinu dan tidak akan selesai juga dalam 1000 hari pertama dan tidak dalam administrasi kehidupan kita atau bahkan mungkin sepanjang hidup kita di planet ini, di bumi ini. Jadi intinya kita selalu memulai dan memulai. Jadi apa yang kita mulai itu tidak akan pernah berakhir, selalu akan berkelanjutan dan berkelanjutan selama kita ada. Jadi all of this will not be finished in the first 30 day, 100 day seperti itu. Nor will it be finished in the first 2000 day. Not in the life of your administration. Not even perhaps in our lifetime on this planet, but let us begin seperti itu. Itu adalah pesan dari John F. Kennedy seperti itu. Itu adalah pesan-pesan yang bisa saya sampaikan terkait kebijakan pemerintah dalam pelayanan kebidanan. Jadi artinya kebijakan itu akan selalu berubah, akan berkelanjutan seperti itu. Dan kebijakan itu berubah karena apa? Setiap kebijakan, setiap kita jalankan, kan kita belum tentu ke depannya bagaimana. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai, pastinya akan ada mengalami perubahan-perubahan. Maka tadi sesuai pendapat John Kennedy, tidak akan selesai dalam 100 hari maupun 1000 hari karena selalu mengalami perubahan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih.